Nah, pemirsa, hari ini tepat 1 tahun di mana insiden KZ8501 di mana tadi ada sebuah peringatan, upacara peringatan begitu di Mapolda Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri tentunya dari para kerabat atau keluarga korban jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Apa kira-kira pesan dari para keluarga korban dan juga apa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah untuk akhirnya tidak mengulang kembali begitu dan mencegah peristiwa serupa terulang kembali akan langsung disampaikan oleh rekan kami yang berada di sana, Dade Salampesi. Dade, apa-apa saja poin apa saja begitu yang disampaikan oleh para keluarga korban dari pesawat KZ8501, Dade? Widya, sayang sekali acara peringatan 1 tahun AirAsia KZ8501 yang siang tadi digelar di Mapolda Jawa Timur digelar secara tertutup sehingga tidak banyak informasi yang kami peroleh. Namun memang pihak keluarga sebelum maupun sesudah acara sempat berbincang kepada media. Rata-rata memang keluarga sudah mengikhlaskan kejadian yang terjadi 1 tahun yang lalu. Namun pihak keluarga berharap agar pemerintah mau merevisi kembali atau meninjau kembali regulasi-regulasi yang ada, terutama mengetatkan kembali pemantauan terhadap maskapai terutama yang berbiaya rendah agar kedepannya hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan saat ini saya juga sudah ada di rumah keluarga besar Teja Kusuma yang merupakan salah satu korban AirAsia KZ8501. Saya akan berbincang dengan salah satu anggota keluarga, Pak Eben. Selamat malam, saya minta waktunya sedikit. Pak Eben, kalau tadi siang saya berbincang dengan anggota keluarga yang ada di Mapolda, rata-rata sudah bisa menerima kejadian ini. Refleksi 1 tahun tragedi AirAsia KZ8501. Untuk keluarga besar Teja Kusuma, bagaimana Pak? Kita kalau misalnya menerima, kita pasti merelakan kepergian keluarga kita ya. Cuman kalau kesedihan itu masih ada, terasa. Dan apalagi dalam setahun ini kita merasa kalau itu tuh seperti mereka tuh seperti pergi tapi belum pulang aja begitu loh. Dan itu masih terasa kehadiran mereka di tengah-tengah kita, karena begitu kita ini kan karena kita selalu ngumpul begini kalau setiap akhir tahun, kalau waktu tahun baru Chinese begitu kan kita akan ngumpul semua, dan itu kerasa kehilangan selama setahun ini tetap terasa untuk saat ini. Bapak tadi kan keluarga di rumah ini juga baru saja sembahyang, tadi pagi juga ternyata ada sembahyang untuk mendoakan 6 anggota keluarga yang pergi begitu. Ini malam ini banyak sekali, ramai sekali anggota keluarganya, belasan bahkan mungkin puluhan. Bagaimana refleksi kejadian ini terhadap semua anggota sehingga rasanya semua sudah bisa menerima ini atau masih mencoba untuk bisa menerima ini? Kalau menerima kita sudah merelakan ya kepergian mereka. Tetapi kalau untuk seperti yang tadi dikatakan tuh, tiap anggota keluarga kami ini kan beda-beda apa hubungannya, dan itu kita untuk melepaskan itu tidak sama begitu loh. Ada yang mungkin sampai saat ini pun masih merasa sedih, apalagi kehilangan orang tua. Pak Eben, soal KNKT dan juga pemerintah nih, sebelumnya kan memang disinggung-singgung bahwa ini akibat cuaca buruk, bad weather. Tapi ternyata 4 Desember lalu KNKT bilang ini sama sekali bukan karena cuaca buruk, tapi karena memang faktor lain, faktor dari kondisi pesawat itu. Pada saat mengetahui hal itu, bagaimana respon dari keluarga? Karena Bapak juga kan tergabung dalam grup komunikasi keluarga dari AirAsia ini, Pak. Kalau untuk keluarga kami pribadi sempat marah ya, karena kita merasa itu dibohongin. Karena selama waktu kejadian itu kan dikatakan karena cuaca. Sedangkan untuk keluarga besar yang keluarga lain yang korban AirAsia itu juga marah, sampai ada maki, ada yang berkata-kata yang nggak bagus begitu loh. Dan mereka sangat kecewa dengan AirAsia dan menganggap itu tuh keteledoran AirAsia. Sampai sekarang masih kecewa dengan AirAsia Indonesia? Untuk saat ini kita masih merasa kecewa ya. Kita masih menunggu jawaban dari AirAsia itu apa tindak lanjutnya setelah KNKT. Dan kita sih appreciate ya, diadakan acara 1 tahun itu kita sangat menghargai AirAsia. Dan kita merasa mungkin satu-satunya
penerbangan yang melakukan ini gitu loh. Selama setahun masih mereka melakukan silaturahmi dengan keluarga, melakukan acara ini. Tapi kita tetap masih merasa kecewa ya. Dan karena merasa itu tuh keteledoran dari AirAsia sendiri. Pak Eben, tadi kan ternyata saat siang tadi acara di Mapolda, Direktur Utama PT AirAsia Indonesia saat disinggung soal hasil KNKT yang sebelumnya bad weather, ternyata hasilnya sama sekali bukan cuaca buruk, justru dia menolak untuk berkomentar soal itu. Sekarang kita ke pemerintah. Sekarang harapannya untuk pemerintah apa, Pak? Karena ternyata siang tadi pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pun tidak datang, padahal kata penyelenggara AirAsia, pemerintah sudah diundang. Ya. Harapan kami ke pemerintah itu ada perubahan sih, undang-undang untuk undang-undang perhubungan itu harusnya ada perubahan karena untuk saat ini rasanya sudah tidak up to date ya. Untuk kita tidak ngomong secara nominalnya, tapi kalau dilihat untuk menghargai manusia secara utuh itu sudah sangat-sangat kecil dan kita mengharapkan itu berubah. Jadi pemerintah itu merubah undang-undang itu sehingga maskapai penerbangan itu semakin bertanggung jawab, apalagi untuk yang low cost. Widya dan juga pemirsa trending topik, saya review sedikit. Tadi siang memang digelar peringatan 1 tahun tragedi AirAsia KZ8501 yang digelar dari jam 12 siang sampai jam 5 sore di Gedung Mahameru yang ada di Kompleks Mapolda Jawa Timur. Acara tadi itu diselenggarakan oleh PT AirAsia Indonesia dan Polda Jawa Timur memfasilitasi dengan memberikan tempat. Sejumlah pejabat hadir, tadi saya melihat Wali Kota Surabaya terpilih, ada Risma dan juga Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI FH Bambang Sulistyo dan juga Direktur Utama PT AirAsia Indonesia. Dan saat ditanya oleh wartawan terkait hasil KNKT yang ternyata hasilnya bukan karena cuaca buruk, namun PT AirAsia Indonesia menolak untuk berkomentar. Berikut ini pernyataan dari Direktur Utama PT AirAsia Indonesia, Sunu Widiatmoko. Baik, Widya, saat ini boleh mungkin juru kamera melihat sedikit di sebelah sana di teras belakang cukup banyak anggota keluarga yang masih berkumpul. Di sini memang sudah terasa semangat positif, aura yang positif bahwa mereka berusaha untuk bangkit lagi walaupun keluarga Tejakusuma ini kehilangan 6 anggota keluarganya, tapi mereka berusaha untuk bangkit lagi menghadapi masa depan. Demikian Widya laporan dari Surabaya. Kembali ke Anda di Jakarta.